Bagaimana persiapan partisipasi di masyarakat? Saya bisa lihat dari kami nanti dari kami yang nggak biasa. Lomba Inovasi Daerah ini adalah tahun keempat Brida Konawe Selatan melaksanakannya, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Konawe Selatan itu sebagai daerah yang inovatif, maju, dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi daerah yang bisa diajukan sebagai produk unggulan daerah. Tujuan diadakannya Lomba Inovasi Daerah ini untuk menggali potensi yang ada dari sumber daya yang ada baik dari sisi pemerintahan daerahnya melalui inovasi yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah maupun potensi yang ada yang bisa diajukan oleh masyarakat secara umum. Jadi lomba inovasi ini terdiri dari dua kategori, yaitu kategori OPD dan kategori umum. Sejauh ini itu sudah memberikan perkembangan yang cukup baik. Kalau dari tahun-tahun kemarin itu kita agak sulit mensosialisasikannya karena memang hal yang baru. Tahun lalu itu untuk OPD itu cuma ada sekitar 5 OPD. Kalau tahun ini sudah lumayan agak banyak dan juga sudah memberikan kesan yang cukup baik karena biasanya presentasinya itu dilaksanakan langsung oleh kepala OPD-nya. Yang lain dari lomba inovasi ini adalah untuk mensupport upaya pemerintah daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan indeks inovasi daerah. Jadi setiap tahun itu seluruh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi itu dinilai atau diakses melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui pengukuran indeks inovasi daerah dengan batasan-batasan dan indikator-indikator yang harus dicapai untuk bisa dikategorikan sebagai kabupaten atau kota yang inovatif. Melalui lomba inovasi ini, kita sudah bisa memotret apa saja inovasi-inovasi baik yang ada atau yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat umum untuk kita bisa melihat yang potensi kita laporkan dalam pengukuran indeks inovasi daerah. Jadi ini sangat membantu sekali lomba inovasi ini untuk pemerintah daerah melihat dan memicu apa yang bisa kita laporkan yang kita klaim sebagai inovasi daerah. Kalau sebelumnya lomba inovasi daerah itu kita agak kesulitan untuk memotret ini. Nah, melalui lomba inovasi daerah ini kita bisa melihat dari OPD mana yang bisa kita ajukan untuk kita input dalam pengukuran indeks inovasi daerah. Salah satu dampak yang sangat signifikan yang telah ditunjukkan melalui adanya lomba inovasi daerah ini, kalau boleh kami sampaikan adalah produk unggulan daerah, yaitu Kopi Tolaki yang pada 2 tahun yang lalu itu memenangkan urutan pertama lomba inovasi kategori umum, dan itu kita sudah melakukan pengukuran indeks inovasi daerah, dan sekarang ini sedang kami daftarkan sertifikasi indikasi geografisnya untuk bisa diklaim sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Partisipasi dan sosialisasi cukup menggembirakan, terjadi peningkatan yang secara signifikan. Misalnya saja dari sisi dari kategori umum, kalau tahun lalu itu kategori umum itu cuma ada sekitar 5 yang mendaftar. Tahun ini alhamdulillah itu terjadi peningkatan 100% menjadi lebih dari 100% menjadi 11. Sebenarnya yang mendaftarkan diri 12, tetapi sampai kemarin kami mendapatkan informasi yang melakukan presentasi itu adalah 11. Kriteria penilaian itu ditentukan oleh tim juri yang sudah dibentuk melalui surat keputusan Bupati Konawe Selatan. Tim juri inilah yang merumuskan kriteria penilaian itu. Tetapi pada dasarnya secara umum kriteria penilaian itu mendasarkan pada indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam pengukuran indeks inovasi daerah. Misalnya saja adalah bagaimana intervensi atau partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan dari inovasi daerah tersebut. Ini merupakan salah satu kebijakan daripada Bapak Bupati dalam rangka mendukung daripada
pelaksanaan program konsel setara, yaitu konsel yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Melalui inovasi ini diharapkan untuk melahirkan berbagai inovasi-inovasi yang tentunya akan dapat mendukung daripada program-program pemerintah, utamanya dalam hal pelayanan publik, dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Selatan, sekaligus menjadi salah satu model untuk lebih kita kembangkan dalam meningkatkan kinerja bagi seluruh organisasi perangkat daerah maupun dalam mendukung program peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di desa. Demikian. Khusus berkaitan dengan kategori masyarakat umum sebenarnya, disinilah sebenarnya tampak rasa sayang yang tinggi masyarakat terhadap konsel, terhadap kompetensi konsel, dengan melakukan suatu perubahan-perubahan untuk usaha-usaha yang mereka tekuni. Nah, persoalannya adalah mungkin harus ditangkap oleh pemerintah konsel untuk tanda kutip menghakikan. Jadi inovasi yang muncul dari masyarakat ini harus didorong sebagai hak kekayaan intelektual, bahkan mungkin kalau ada inovasi yang berbau sumber daya lokal yang tanda kutip berbau kearifan-kearifan lokal, bahkan produk-produk lokal, itu harus dihakikan, dipatenkan sehingga menjadi hak kekayaan khusus Kabupaten Konawe Selatan. Jadi misalnya yang lalu saya belum tahu perkembangan terakhirnya tentang katakanlah kopi konsel. Itu mungkin bisa juga didorong kembali bagaimana sehingga yang penting di antara inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh masyarakat itu harus bisa menjadi produk khusus untuk masyarakat Konawe Selatan. Yang kedua, kalau melihat dari hasil-hasil inovasi yang disampaikan oleh kawan-kawan penemu di tingkat masyarakat, ini sebenarnya adalah upaya untuk mereka sendiri di dalam diri masyarakat konsel sendiri berdaya saing terhadap produk-produk yang mereka lakukan. Itu untuk kategori masyarakat umum. Yang kedua, untuk kategori OPD, walaupun ini adalah beberapa inovasi itu ada karena berangkat dari proyek perubahan yang mereka lakoni ketika melakukan pelatihan kepemimpinan, tetapi ini bukti bahwa ASN pun sebenarnya terpacu untuk melakukan sebuah inovasi. Untuk lomba inovasi ini tahapannya kita ada 5. Yang pertama sosialisasi ini melalui baliho, kemudian ada sosial media, bekerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian untuk tahapan kedua ada persentase yang pada hari ini kita sudah laksanakan. Untuk kategori umum itu ada 6 OPD, kemudian untuk kategori masyarakat itu ada 11, kemarin sudah dilaksanakan, dan untuk tahapan berikutnya itu nanti ada verifikasi lapangan oleh tim juri. Untuk verifikasi lapangan tim juri ini kita fokuskan kepada inovasi yang urutannya itu mulai dari urutan pertama sampai keempat. Setelah ini nanti ada verifikasi lapangan Pak. Kemudian setelah verifikasi lapangan nanti ada rapat tim juri untuk menentukan pemenang dari pemenang 1 sampai 4. Hasilnya mungkin sekitar 2 minggu ke depan. Terkait dengan kriteria penilaian, memang itu ada, kita mengacu pada Permendagri, ada 20 indikator yang perlu kami sampaikan, tetapi di dalam lomba inovasi ini tidak semua 20 indikator kami lombakan, hanya ada 5 indikator yang menjadi indikator wajib di dalam Permendagri yang saya sebutkan tadi. Mungkin secara kualitas dan kuantitas akan semakin meningkat dengan adanya lomba inovasi ini, dan lomba inovasi ini bukan sampai di sini saja. Saya jawab tadi seperti apa yang disampaikan Pak Joko tadi terkait dengan IG Kopi. Kami sudah pada tahap pendaftaran. Sekarang kita menunggu untuk pemeriksaan subkapit dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dirjen Kekayaan Intelektual.